wilayahnya dari Sungai Progo ke barat, di wilayah utaranya itu adalah Ledok Nggowong, sampai ke barat adalah Kali Donan. Jadi Bagelen pada saat itu adalah wilayah yang luas. Di sini ini termasuk Province of Bagelen atau Karesidenan Bagelen. Nah, dalam perjalanan waktu, Pangeran Diponegoro ketika masuk ke wilayah Bagelen, kemudian masuklah ke wilayah Selomanik melalui Plumbon. Ini ceritanya panjang sekali. Kalau dibuatkan buku ini sebetulnya sangat menarik. Maka kemarin saya matur sama Pak Camat, lebih baik disusun tim sejarah, dan paling tidak ada satu orang sejarawan sehingga sejarah yang dibuat nanti menjadi soheh ketika dibuat oleh sejarawan. Nah, selain dengan membaca Babad Diponegoro, saya juga mempunyai sumber-sumber yang lain. Salah satunya adalah peta. Kebetulan Belanda itu meninggalkan peta yang disimpan di Leiden, dan filenya itu bisa dibeli. Pada saat itu saya beli, harganya sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. Dan itu sangat menuntun saya ketika saya melakukan napak tilas. Di wilayah Kabupaten Wonosobo saat ini terjadi perang besar. Itu jelas sekali digambarkan di dalam peta yang dibuat oleh The Stewards. Itu perang besar itu terjadi di Plunjaran, Kajoran, Ngalian, Lamuk, Sawangan, Selokromo, Gunung Tawang, Kaliwiro, Karangmalang, Kretek, Kalilusi, Serangsari, Blederan, Losari, Wonolelo, dan Binangun. Disitulah tempat terjadinya perang-perang besar yang kalau di dalam peta yang berbahasa Perancis itu ditulisnya adalah sebagai tempat battle. Selain itu, Belanda juga membuat benteng-benteng stelsel yang jumlahnya ratusan di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Wonosobo sendiri, yang sekarang masuk Wonosobo ini ada di Wonosobo, Kretek, Karangmalang, Gunung Tawang, Selokromo, Lamuk, Kaliwiro, Sepuran, dan Plunjaran. Di dalam Babad Diponegoro sendiri, Pangeran Diponegoro juga menceritakan bahwa Pangeran Diponegoro pernah bertempur langsung di Sepuran. Jadi di Sepuran itu bukan hanya prajuritnya Pangeran Diponegoro yang turun, tetapi Pangeran Diponegoro sendiri turun langsung untuk memimpin perang. Di dalam Babad diceritakan pada saat itu Pangeran Diponegoro berhadapan dengan benteng Sepuran, tetapi keletan jurang. Nah, maka kemudian terjadilah perang besar di situ, dan ada beberapa orang yang kemudian mati syahid. Nah, inilah nanti ke depan nama-nama yang ada di dalam Babad ini nanti saya akan bersama-sama teman-teman yang di sini, dan terutama kalau saya napak tilas di mana-mana itu yang namanya itu konco-konco Banser, di Klaten, di Sleman, di Bantul, di Kebumen sebagian kecil itu yang menemani adalah konco-konco Banser. Alhamdulillah, karena saya tidak mungkin napak tilas di sebuah tempat di mana saya sendiri nggak ngerti arah lor kidul kulon wetan, saya nggak ngerti. Maka alhamdulillah teman-teman dari NU, dari Banser selalu membantu saya. Kemudian apa sekarang yang harus kita lakukan? Apakah tempat ini juga termasuk tempat bersejarah? Kalau di Ngalian terjadi pertempuran besar, dan pada saat itu Pangeran Diponegoro mengumpulkan pasukan di Plumbon itu sampai 900 orang. Nah, merekalah yang kemudian mengikuti Pangeran Diponegoro bertempur di sini. Itu di luar pasukan yang dimiliki oleh Kolopake. Itu di luar pasukan yang dibawa sendiri oleh Pangeran Diponegoro dari Mataram berjumlah 30 orang, yang kemudian susul menyusul dipimpin oleh Ali Basyah Abdul Latif. Maka perang besar terjadi di wilayah Wonosobo, wilayah Temanggung, wilayah Kebumen, sampai pada akhirnya Pangeran Diponegoro sakit keras
di Lubang Handong. Lubang Handong itu kalau sekarang masuk wilayah Kebumen. Kemudian Pangeran Diponegoro selama 3 bulan sakit. Nah, pada saat itulah Belanda melakukan pendekatan kepada para pemimpin di bawah Pangeran Diponegoro. Disurati, dibujuk, diajak bermain logika. Sampai akhirnya 1, 2, 3 orang akhirnya mau menjadi perantara, mediator antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock, antara Pangeran Diponegoro dengan Clarence, antara Pangeran Diponegoro dengan pemimpin-pemimpin pasukan Belanda yang lain. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro dijebak dalam sebuah perundingan. Padahal ketika di Benteng Kemit, Pangeran Diponegoro mendapatkan jaminan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka Pangeran Diponegoro diizinkan keluar dari Magelang untuk kembali ke Karangkobar. Tetapi ternyata Lebaran hari kedua Pangeran Diponegoro datang ke Karesidenan dengan niat silaturahmi. Pangeran Diponegoro sudah dijebak situ. Banyak alasan para pengikut Pangeran Diponegoro, terutama pimpinan-pimpinan yang kemudian menerima tawaran damai dari Belanda. Yang pertama, masyarakat sudah lelah berperang. Sebelum Perang Jawa dimulai tahun 1822, Gunung Merapi meletus hebat dan itu mengakibatkan sebagian besar pertanian di Jawa Tengah itu rusak. 1825 Perang Jawa dimulai, seluruh orang Jawa ikut berperang, baik itu berada di pihak Pangeran Diponegoro maupun berada di pihak Belanda. Itu adalah sejarah bahwa Pangeran Diponegoro tidak hanya perang melawan orang Eropa, tetapi juga perang melawan bangsanya sendiri. Kalau yang di dalam Babat, Pangeran Diponegoro mengatakan wong Londo itu kafir, nek wong pribumi sing ngewangi Londo itu disebut dengan kafir murtad. Perang sangat hebat selama 5 tahun, sehingga selama 5 tahun itu pertanian tidak berjalan. Salah satu alasannya adalah rakyat sudah menderita. Kemudian alasan yang kedua yaitu tadi ketika Pangeran Diponegoro selama 3 bulan sakit malaria, maka banyak para pengikut yang khawatir bahwa kelak nantinya Pangeran Diponegoro justru meninggal bukan karena perang tetapi meninggal karena sakit. Alasan-alasan itulah salah satunya yang kemudian menyebabkan para pengikut Pangeran Diponegoro mendesak Pangeran Diponegoro untuk melayani perjanjian perdamaian dengan Belanda. Salah satu penjaminnya adalah Ali Basyah Sentot Prawirodirjo. Beliau bukan hanya seorang panglimanya Pangeran Diponegoro, tetapi sekaligus juga adik iparnya Pangeran Diponegoro. Jadi bicara tentang sejarah Pangeran Diponegoro itu sangat luas, sangat banyak. Dan untuk itulah saya melakukan perjalanan napak tilas. Harapan saya tahun 2025, 3 tahun menjelang saya pensiun, itu sudah selesai. Nyuwun donga pangestu panjenengan sami, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan COVID tidak berkepanjangan. Karena gara-gara COVID selama setahun saya tidak melakukan napak tilas karena saya menghormati keputusan pemerintah agar kita menahan diri di rumah. Nah, terkait dengan tempat di Ngalian, khususnya di Kecamatan Wadas Lintang, tadi saya sudah ngobrol sama Pak Bupati ketika di tempat transit, memang sebaiknya dibuat tim sejarah. Ada sejarawan yang kemudian mengumpulkan teman-teman yang ada di sini untuk mengumpulkan data-data dari manapun data-data itu, kemudian untuk diverifikasi oleh seorang sejarawan, kemudian dengan metodologi sejarah yang memang harus diikuti supaya buku sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan. Tempat-tempat yang dulu digunakan oleh Pangeran Diponegoro ataupun yang pernah digunakan oleh para pengikut Pangeran Diponegoro di tempat-tempat yang pernah saya kunjungi biasanya memang kemudian dikeramatkan. Bahkan tempat pesanggerahan Pangeran Diponegoro di Kejawang itu di sana itu oleh masyarakat diinro-inro makam.
Ketika saya tanya sama juru kuncinya bisik-bisik, niku sakjane mboten nonton apa-apane Mas, ning digawe makam supaya wong mboten rusak wilayah itu, supaya tempat itu selalu terjaga kelestariannya. Itulah kearifan nenek moyang kita ketika menjaga sebuah wilayah supaya utuh, tidak terganggu oleh untuk membuat rumah misalnya dan sebagainya. Nah, tempat-tempat yang sudah didata oleh Kang Musonep dan kawan-kawan, mudah-mudahan ke depan menjadi datanya semakin lengkap, disertai dengan bukti-bukti yang valid, disusun dengan bagus oleh sejarawan, sehingga buku itu nanti bisa dibaca oleh masyarakat dan khususnya para pelajar. Dan akan lebih bagus lagi kalau para tamu-tamu wisata sejarah, wisata religi yang datang di wilayah Wadas Lintang ini juga mau membacanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita semua untuk nguri-uri sejarah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati membuahkan hasil. Karena kita ada saat ini, kita bisa makan enak hari ini adalah karena pengorbanan leluhur-leluhur kita. Pahlawan bukan hanya orang yang sudah mendapatkan surat dari pemerintah. Pahlawan adalah siapapun mereka yang sudah berkorban, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, benda, kebebasan dan lainnya untuk generasi yang akan datang, untuk negaranya, untuk nusa dan bangsa. Perang Jawa terjadi ketika belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Negara-negaranya pada saat itu masih kecil-kecil, nasionalismenya masih bersifat kesukuan. Jadi wajar apabila pada saat itu Pangeran Diponegoro juga berhadapan dengan bangsanya sendiri, dari Mangkunegaran, dari Surakarta, dari Madura, dari Ternate, dan mereka adalah menjadi tentara bayarannya Belanda. Tetapi Pangeran Diponegoro juga tidak kurang. Beliau dibantu oleh 43 pangeran dari Keraton Yogyakarta beserta para prajuritnya. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh ulama-ulama besar pada saat itu. Para sayyid, para sarif, banyak yang membantu Pangeran Diponegoro. Nah, inilah sejarah yang kalau saya bercerita itu bisa sampai pagi. Tetapi karena ini waktunya terbatas, saya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Ngalian, dan tempat ini juga mudah-mudahan menjadi lestari. Karena kalau melihat sejarah selama saya napak tilas, Pangeran Diponegoro ataupun para pengikutnya kalau mesanggrah pasti di dekat mata air atau di dekat sungai. Untuk apa? Untuk keperluan bersuci dan untuk keperluan hidup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila kedatangan saya hari ini belum bisa memenuhi keinginan teman-teman semua, karena memang suasananya masih seperti ini. Setelah acara ini nanti saya masih harus sowan ke dusun desa Mejing. Ya, sebetulnya saya juga ingin berlama-lama di sini, tetapi karena situasinya masih seperti ini, biasanya saya juga bikin video untuk acara napak tilas, tetapi untuk kali ini saya tidak membuat video karena saya takut nanti saya PNS kok malah marahi lungo-lungo sekong omah. Mudah-mudahan tidak ada yang menegur saya, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membuat saya kemudian mendapatkan sanksi dari manapun. Insya Allah tujuan kita semua baik. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Gusti Allah, selalu sehat, selalu terhindar dari wabah yang selama ini sudah melanda dunia. Terima kasih. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.